Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari saudara Siti Maisaro, jurusan akuntansi ya. Bagaimana cara untuk mengatasi penolakan dari dalam diri perencana? Karena dalam merencanakan dia tidak mau membuat rencana disebabkan minimnya pengetahuan, ketakutan kegagalan, tapi dia punya tujuan tertentu. Karena kalau dipaksakan itu akan berisiko terhadap kerugian perusahaan. Ya gampang saja caranya. Jadi kita ketahui dulu ya, menjadi pimpinan itu ada dua cara. Yang pertama caranya melalui proses yang mengedepankan kredibilitas dan kapasitas. Kapasitas itu maksudnya kemampuan, pengetahuan, wawasan. Kemudian yang kedua, menjadi pimpinan itu karena suatu proses yang diharuskan. Proses yang diharuskan itu bisa jadi karena warisan. Oh, ini perusahaan dulu adalah milik Mr. E. Sekarang karena Mr. E sudah meninggal, Mr. B sebagai anaknya ini harus melanjutkan supaya organisasi tetap bisa berkelanjutan. Bisa dari seperti itu. Atau bisa juga seperti ini. Untuk menjadi seorang pimpinan itu ada proses seleksi ya. Nah, proses seleksi ini mungkin karena kurangnya informasi yang ada sehingga pilihan di dalam seleksi itu terbatas. Pilihannya itu hanya orang-orang ini aja ya. Hanya terbatas. Meskipun calon-calon ini sudah memiliki persyaratan yang ada ya, tapi dari segi kemampuan itu kurang. Yang penting persyaratannya dulu lah. Ya, urusan kemampuannya kurang ya nanti bisa sambil jalan. Yang penting persyaratannya dulu baru jadi. Itu bisa seperti itu. Jadi bisa dari kemampuan, yang kedua bisa karena proses yang mengharuskan dia menjadi pimpinan. Persoalannya adalah ketika pimpinan itu berasal dari proses yang mengharuskan dia untuk menjadi pimpinan. Dihadapkan oleh hal-hal yang perlu analisis, pengetahuan, wawasan yang memadai. Sedangkan pimpinan ini tidak punya. Caranya bagaimana? Caranya Anda itu bekerja sebagai pimpinan, tidak bekerja sendirian. Ya. Dalam perusahaan ini bukan Superman, tapi super team. Ya. Kerjanya kolektif. Ya. Banyak bagian-bagiannya. Dalam organisasi itu kan ada bagian keuangan, bagian operasional, bagian pemasaran. Ya. Kita perlu memiliki bawahan-bawahan yang bisa menutupi kekurangan kita sebagai pimpinan. Jadi bawahan-bawahan yang lebih pintar dari kita itu bukan ditenggelamkan dan dieliminasi, salah itu. Jadi Anda sendiri yang akan kelimbungan nanti. Justru orang-orang yang pintar dalam organisasi itu perlu ada dan perlu diberdayakan. Ya. Tujuannya untuk apa? Untuk mengembangkan organisasi ini supaya dinamis ya, dan adaptif. Ya. Ya. Jadi pimpinan yang punya keterbatasan pengetahuan, wawasan itu tidak perlu khawatir sepanjang memiliki partner kerja ya, yang bisa menutupi kekurangannya dalam hal pengetahuan misalkan. Ya. Itu bisa diajak kerjasama untuk menyusun ya, suatu rencana perusahaan. Jadi bisa didiskusikan, ya, bisa dikoordinasikan, ya, bisa dikomunikasikan. Contoh-contoh, suatu wilayah itu kan ada pemerintah daerah ya. Ada pemerintah daerah di suatu wilayah itu tidak cukup ya bekerja sendiri, dia juga perlu pihak ketiga ya. Siapa pihak ketiganya? Yaitu pihak dari akademisi untuk menyusun, menganalisis apa yang baik untuk dilakukan oleh pemerintah, kebijakan apa yang tepat, program-program apa yang tepat. Nah, itu pemerintah daerah tertentu itu mengambil kerjasama dengan akademisi. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi kalau kekurangan itu jangan dibiarkan ya, tapi dikerjasamakan sehingga kekurangan itu dieliminir. Bukan orang pinternya yang dieliminir, ya. Jangan kebalik ya, tapi kekurangan itu bisa dieliminir dengan kerjasama dengan orang lain, dengan pihak lain untuk mencapai suatu tujuan. Yang penting kan tujuanmu bisa tercapai sebagai pimpinan. Tujuan organisasi bisa tercapai sebagai pimpinan. Bukan berarti kita memperalat
mengendalikan sewenang-wenang orang-orang pintar ini ya. Jangan dijadikan objek sewenang-wenang kita ya. Tapi kita juga perlu memberdayakan mereka untuk hal-hal yang bersifat membangun, bukan hal-hal yang bersifat negatif. Demikian jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum dan salam sejahtera.